alamin. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu bapak rekan-rekan semua, terima kasih ya atas kehadirannya malam hari ini. Sudah berkenan ya hadir kembali ya memenuhi undangan Zuminer dari Titik Terang Kreatif. Nah, malam hari ini Bapak Ibu rekan-rekan semua kita akan sekali lagi membahas ya detail ya membahas dalam ya terkait program persiapan ya persiapan membangun bisnis ya membangun bisnis sebelum hal-hal buruk itu terjadi ya. Apa itu hal buruk ya? Mungkin teman-teman di sini ada yang masih aktif yang menjalankan profesinya gitu ya, jadi karyawan, jadi dokter, perawat, guru, apapun itu ya profesinya gitu ya. Nah, kita nggak tahu ke depan seperti apa ya. Mungkin ada hal yang mungkin tidak bisa kita prediksi ya, yang tidak bisa kita kontrol ya. Mungkin dari sisi ekonomi, dari sisi perusahaan gitu ya. Mungkin ya naudzubillah min dzalik nanti ada PHK, ada pemecatan dan yang lain-lain gitu ya. Ataupun teman-teman yang masih punya bisnis, yang sekarang menjalankan bisnis ya, apa namanya? Sudah mulai berpikir ya mempersiapkan gimana pertama mengamankan bisnisnya ya mengamankan bisnisnya dari disrupsi ya disruption ya karena itu sekarang persaingan semakin sengit gitu ya pemain-pemain baru banyak banget ya semakin lebih pinter resource-nya lebih keren ya modalnya apa human resources-nya lebih keren teknologinya lebih keren gitu ya nah kita juga harus persiapkan dari sekarang. Nah, malam hari ini kita akan membahas ya hal tersebut ya, mempersiapkan bisnis ya, bisnis digital ya, yang nantinya teman-teman mudah-mudahan insya Allah ya bisnis ini bisa berkembang ya besar, yang pada akhirnya nanti ketika ya hal-hal buruk itu terjadi kita sudah punya backup. Ya, kalaupun nanti alhamdulillah hal buruk itu tidak terjadi untuk diri kita ya alhamdulillah juga. Ya alhamdulillah ya kita bisa bisa apa namanya profesi kita tetap jalan, gaji bulanan tetap ada, tunjangan-tunjangan dari kantor masih tetap ada, tapi apa namanya di satu sisi bisnis kita sudah berkembang ya. Nah, insya Allah teman-teman akan dibahas langsung ya oleh Pak Putra Chandra Buana untuk detail dan deep penjelasannya. Ya, langsung saja saya serahkan ke Pak Putra Chandra Buana. Pak Put, dipersilakan, monggo. Oke, terima kasih Pak Kur. Terima kasih teman-teman semua pada eh, malam hari ini ya bersedia memenuhi undangan kami. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, membangun bisnis sebelum PHK. Ini eh, sebenarnya hal ini sih bukan tren sekarang aja ya Pak Kur ya, bukan tren sekarang aja, tapi udah dari dulu ya. Dari dulu saya waktu kerja itu tahun 90-an ya tetap tetap jualan, tetap membangun bisnis. Tahun 80-an juga ya teman bapak-bapak yang udah di tahun 80-an juga sama seperti itu. Sama seperti itu ya. Jadi ini bukan hal baru sebenarnya. Tapi dulu itu apa ya tidak terlalu cepat, tidak banyak kagetan-kagetan, nggak banyak kagetan-kagetan yang seseorang yang dulunya bukan siapa-siapa, tahu-tahu udah jadi siapa-siapa. Sementara yang siapa-siapa gitu aja gitu ya, sering banyak kagetan-kagetan. Apalagi teknologi perkembangan zaman ditambah lagi kemarin dengan apa namanya pandemi. Pandemi itu percepatan dunia ya, percepatan dunia untuk beradaptasi dengan internet. Nah, sebelum kita bahas satu persatu, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harusnya kita bisa jawab, sendiri ya, pertanyaan kepada diri sendiri ya, kita bisa jawab ya. Nah, ada 15 pertanyaan ini teman-teman ya. Nah, ya. Kalau 15 pertanyaan pertama ya. Nah, kalau penghasilanmu berhenti di bulan depan, berapa bulan kamu bisa bertahan tanpa panik? Nah, ini
Ya, ini berapa bulan? Kita harus catat nih dari sekarang nih teman-teman ya. Catat dari sekarang berapa bulan ya kita bisa bertahan tanpa panik. Oke ya. Eh, harus ya harus bayar kontrakan bagi yang ngontrak, bayar listrik, bayar air ya. Bayar ini itu dan seterusnya, bayar sekolah anak dan lainnya. Kalau bisa 1 tahun sih aman gitu ya teman-teman ya aman. Lalu kenapa menunggu krisis dulu baru mulai cari solusi? Ya sering kita ya eh, apa namanya ketika udah di PHK, ketika krisis baru cari solusi. Kenapa? Karena nyaman-nyaman saja sekarang, gitu ya. Jika sekarang masih punya gaji tetap, bukankah ini waktu paling aman untuk membangun mesin kedua? Jadi kalau sekarang ini kita masih nyaman bekerja ya teman-teman. Nah ini kita bisa jawab sendiri. Oh benar juga ya. Benar juga ya, gajiku masih tetap, makan masih aman. Ya, ya aku alokasikan waktuku untuk membangun mesin kedua. Ya, mesin kedua jangka panjang pastinya ya, teman-teman ya. Bukan bekerja di beberapa tempat ya. Bekerja di perusahaan ini, bekerja di perusahaan ini, itu bukan mesin kedua. Mesin kedua itu kita kerja di satu tempat ini ya udah gitu. Di sini kita membangun bisnis ya, bangun mesin yang tidak keterikatan, nggak ada keterikatan lah gitu ya. Nah, mengapa banyak orang baru belajar bisnis setelah di PHK? Padahal mentalnya sudah dalam tekanan ya. Banyak sekali ya belajar bisnis baru ketika udah di PHK. Yang ngajar kadang juga bingung. Yang ngajar bingung. Pak, gimana caranya Pak? Saya sekarang sudah seperti ini. Saya sekarang sudah seperti ini wah, saya banyak gitu ya. Saya banyak banget yang japri sama saya. Saya bingung ngejawabnya ya. Tapi dari tekanan-tekanan itu akhirnya di sisi titik terang kreatif nyiapin juga. Kita nggak bisa beri apa-apa. Kita nggak bisa beri apa-apa. Ini PLR buatmu, silakan kamu jual. Ternyata nggak bisa juga. Ya, nggak bisa juga karena tidak punya data yang banyak, tidak punya data yang banyak, masih mentalnya udah ngedon, ditambah lagi dengan ngedon ketika dia menjalankan jualan PLR nggak laku-laku, tambah ngedon lagi, ya. Nah, jadi kita yang bisa jawab nih mengapa banyak orang baru belajar bisnis setelah di PHK, ya. Lebih mudah membangun usaha saat kondisi stabil atau saat kondisi darurat, ini harus kita jawab. Kalau kondisi darurat itu eh, ya dari sisi kita jawab ya kalau biasanya kondisi darurat itu malah lebih ngejar. Ya nanti sudah stabil lagi turun. Tapi yang sebenarnya adalah kondisi stabil lebih nyaman. Tinggal jalanin job desk-nya aja, nggak mikirin besok makan apa dan seterusnya. Kalau biaya hidup terus naik, apakah mengandalkan satu slip gaji masih cukup? Pertanyaannya itu, ya. Apalagi ada cicilan A, cicilan B, ya, cicilan A, cicilan B, kebutuhan makin naik, ongkos tambah naik, apa dan seterusnya inflasi, ya, membuat gaji kita itu menjadi mengecil, ya. Apakah perusahaan benar-benar bisa menjamin kamu aman sampai pensiun? Apakah bisa? Belum tentu. Banyak sekali perusahaan yang tahu-tahu tutup. Jika usia bertambah dan peluang kerja makin sempit, kenapa tidak mulai membangun aset dari sekarang? Ya, kita semua sadari bahwa usia kita ini bertambah, ya. Usia kita ini bertambah, anak kita makin gede, anak kita makin gede. Ya, kebutuhan makin ini ya, makin besar, ya. Jadi eh, ya yang harus kita lakukan adalah ya membangun aset dari sekarang. Apalagi kalau misalkan di usia sudah menjelang senja, ya umur 45 tahun tahu-tahu kena PHK perusahaannya. Ya, kenapa menunggu siap sempurna padahal langkah kecil hari ini lebih bernilai daripada rencana besar yang ditunda? Kalau kamu sakit atau tidak bisa bekerja sementara waktu, siapa yang menggantikan penghasilanmu? Ya, mengapa banyak orang menyesal karena tidak memulai usaha saat masih punya
penghasilan tetap. Banyak sekali yang menyesal, kok nggak dari dulu ya, kok nggak dari dulu ya, kok nggak dari dulu ya. Dulu kan aku bisa alokasikan, aku bisa menggunakan strategi membagi-bagi hasil gaji, 50% untuk dapur ya, 10% untuk saving, 10% untuk sedekah gitu kan, 10% untuk sedekah, lalu 10% untuk dana darurat, lalu 20% buat investasi produktif. Wah, kenapa nggak dari dulu gitu ya, teman-teman? Nah, ini kebanyakan di kita ya teman-teman yang gajian ya. Ini kalau saya lihat teman-teman yang gajian itu sangat jarang mengalokasikan uangnya atau waktunya untuk investasi yang produktif. Ya, investasi yang produktif itu ya membangun bisnis sebelum PHK. Investasi hanya 500.000 gitu kan. Investasi waktu hanya 30 menit satu hari, itu investasi. Ya, investasi yang terus di ini ya teman-teman ya, nanti bisa berlipat ganda hasilnya kalau kita mempunyai strategi yang seperti itu gitu ya. Ada saya materinya, nanti saya share juga ya. Keluargamu butuh rasa aman. Apa kamu sudah menyiapkan cadangan atau semua masih bergantung pada satu sumber? Jika krisis global datang lagi, kamu ingin jadi korban keadaan atau sudah punya sistem sendiri? Mengapa membangun aset saat kondisi aman terasa berat, padahal jauh lebih berat saat sudah terdesak? Karena kita, ada ini besok, aman ini besok masih gajian dan seterusnya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi waktu terbaik untuk mulai membangun sesuatu yang bisa menopang hidupmu selain gaji? Nah, ini harus kita pikirkan, harus kita renungkan, teman-teman, karena memang apa ya? eh, Ketika pandemi kemarin itu kita bisa merasakan semua ya, banyak PHK ya, banyak yang dirumahkan, perusahaan pabrik-pabrik dari Indonesia angkat kaki ya, angkat kaki gitu kan, yang pensiun ya, yang pensiun banyak yang keburu nafsu, uang pensiunnya diinvestasikan ke hal-hal yang ini ya, sampai besar-besar ya, ratusan juta gitu ya. Nggak ngerti bisnis, nggak ngerti bisnis tapi ikutan gitu ya. Kecuali kalau yang resiko kecil ya monggo-monggo aja sambil melatih gitu kan. Tapi resiko besar ya banyak tuh. Ada beberapa orang kiri kanan saya yang hilang 700 juta, hilang 800 juta dalam waktu hanya 3 bulan saja, hilang loh teman-temannya, hilang. Ya, PHK itu bukan tentang takut. PHK adalah pengingat bahwa kita butuh sistem yang bisa jalan walau kondisi berubah. Bisnis sebelum PHK itu bukan ingin kaya cepat, tapi ingin punya kendali atas hidup sendiri. Bukan buat kaya cepat, teman-teman ya. Ya, PHK itu bisa datang tanpa permisi, tapi persiapan bisa kita mulai tanpa menunggu. Ya, ya, bangun mesin kedua sekarang ya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Saya yakin teman-teman di sini boleh dong tanya apakah sudah punya mesin kedua, teman-teman yang ada di sini ya. Sudah ada mesin pemasukan kedua belum ya? Apakah siapa ya? Sudah ada belum ya? Coba di kolom komen. Sudah ada mesin kedua belum? Coba ya. Nah, belum ya, belum ya, belum ya, belum. Oh, cuma 2 orang yang belum, yang lainnya udah. Oh, belum juga ya, belum juga. Nanti saya kasih tahu nih mesin kedua itu seperti apa. Belum ya, beneran belum ya, beneran belum ya. Masih banyak yang belum punya mesin kedua ya. Nah, ini harus kita ciptakan mesin kedua ya. Sebelum kita di PHK atau kita yang sudah pensiun pun ya, kita harus siapkan mesinnya ya. Sudah, tapi selalu gagal ya. Selalu gagal itu mungkin berhenti atau yang terlalu menguras waktu, menguras uang, menguras tenaga mungkin ya. Lagi proses bangun mesin kedua Pak Koko, alhamdulillah ya Pak Koko udah ini ya. Yang lainnya coba ya, mesin kedua. Ini ada satu strategi untuk teman-teman yang sibuk banget yang akan saya bongkar di malam hari ini ya.
ada satu strategi untuk teman-teman yang sibuk banget yang akan saya bongkar pada malam hari ini. Ya, nguras tenaga, waktu dan modal ya. Karena sewaktu kerja pinginnya langsung kaya sih, pelan-pelan aja bangun Pak Mbah Yudi ya. Pelan-pelan aja dibangun. Oke ya. Nah, masih banyak yang belum ya. Nah, di sini ada berapa kesalahan. Nah, ini ya teman-teman ya. Kita perhatian nih ada beberapa kesalahan ini. Saya mengingatkan teman-teman untuk apa namanya? Untuk siap-siap. Ya, bukan nakutin, cuman mengingatkan ya. Ini mulai dari Pak Putra yang dulu diajarkan baru saja saya praktekkan minggu ini. Dan closing dapat cuan. Tipis-tipis. Ya, oke, makasih Pak Koko. Ya, keresahan ya. Ini kok sama keresahannya? Oh, beda keresahan karyawan Indonesia. Oke ya. Nah ini, takut PHK tiba-tiba. Ini keresahan kita semua ya. Baru tanda tangan KPR, bisa nanti saya bagikan ya. Baru tanda tangan KPR, 2 bulan kemudian perusahaan efisiensi grup kantor mendadak ramai, satu divisi dipanggil HRD bergiliran, PHK, gitu ya. Gaji stagnan, harga naik, kenaikan gaji cuma sekadar ada. Tapi belanja bulanan makin bengkak. Akhirnya ganti merek beras, kurangi protein, menunda servis motor dan seterusnya. Inflasi, daya beli naik ya. Daya harga naik gitu ya, daya belinya turun. Tabungan tidak pernah terkumpul. Tiap gajian niat nabung tapi selalu ada biaya dadakan sekolah, servis, keluarga sakit ini dan seterusnya. Dana darurat tidak disiapkan ya. Biaya dadakan harusnya ada ini ya teman-teman ya. Saya ada slide-nya sih ya. Saya punya slide-nya kalau nggak salah apa ya. Cash flow ya. Aset, oh, bukan bukan. Apa ya? Rekayasa. Nah, rekayasa uang. Ada nih saya slide-nya, teman-teman ya. Nah, ini ada bagi-baginya nih ya. Ada bagi-baginya ya. Kebutuhan hidup ya. Kalau gajinya 3 juta ini makan, sewa, transport, cicilan, hutang, tabungan dana darurat. Ada nggak kita punya ini? Ya. Tabungan dana darurat 6 kali gaji, safety net ya. Investasi berkembang. Nah, ini nih. Ini ada nggak? Kita baru ngeluarin uang 500.000 satu bulan dalam 1 tahun sekali. Pusingnya sudah mikir kemana-mana ya. Padahal strategi ya 600.000 ini di sini malah di dalam ilmu keuangan itu malah setiap bulan harus dikeluarkan. Ya investasi. Nah kalau belajar di titik terang sekali aja tapi dikerjakan ini bisa bisa menghasilkan sendiri dalam setiap bulannya. Ya teman-teman ya kita lanjut. Ya, kita lanjut. Tabungan tak pernah. Usia 40 takut tidak laku lagi. Yang udah di atas usia 40 di sini siapa? Jangan-jangan di sini masih 30, masih di bawah 40 semua ini ya. Ya, masih di bawah 40 semua ini. Oke ya. Setelah PHK, kirim lamaran puluhan kali, banyak lowongan batas usia 35. Akhirnya mengalah ambil serabutan sambil cari peluang lainnya. Ya, cari peluang lainnya. Kebayangkan 41 Pak Masud. Kebayangkan ya teman-teman apa namanya kalau kita udah bangun bisnis dari PHK kecil-kecil aja dulu kecil-kecil ya mau dapat bangun aset dapat ilmunya dapat jam terbangnya dapat pengalamannya dapat asetnya ya. Skill kalah cepat oleh teknologi. Pekerjaan administrasi banyak digantikan oleh sistem. Tiba-tiba diminta bisa dashboard, spreadsheet, automation yang tidak adaptasi pelan-pelan disingkirkan. Nggak mau juga perusahaan kan? Ini nih jadi beban nih, weh. Jadi beban nih ya. Jasa maklun ada, oh Pak Wo ya WSP saya jasa maklun produk herbal ada
Lid Pak Putra, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Anwar, Pak Anwar Klaten. Oh, Pak Anwar Klaten. Oke ya. Lalu cicilan tidak bisa berhenti ya, nggak bisa berhenti cicilan ya. Cicilan rumah masih panjang, motor masih kecil, anak mulai masuk sekolah, begitu penghasilan turun. Yang pertama panik bukan gaya hidup ya, tapi tagihan ya. Oke ya, cicilan, ketergantungan pada satu slip gaji ya. Single income, kita harus banyak double income, triple income gitu kan ya, multi multi income ya. Masih 20-an, ada laptop nggak, ada PC bisa nggak bisa ya. Bonus intensif tidak pasti, THR tidak sesuai harapan ya. Tekanan kerja makin tinggi ya. Burnout tapi takut terlihat lemah gitu ya. Padahal lagi mumet gitu ya. Mau cuti takut dicap tidak royal, akhirnya tahan stres sampai emosi meledak di rumah gitu ya. Nah, takut sakit karena biaya, gejala kecil diabaikan karena takut biaya, baru ke dokter saat parah ya. Sandwich generation, biaya anak plus bantu bantu orang tua di grup keluarga, sering ada kebutuhan karyawan jadi serba salah, menolak dianggap durhaka, membantu dompet berdarah gitu ya. Takut pensiun tapi miskin ya, takut salah investasi karena ingin cepat ikut investasi katanya aman, beberapa bulan lancar macet, uang tabungan yang sudah dikumpulkan hilang ya, mental ikut jatuh gitu ya. Nah, kayak gini investasi bodong ya. Hilang orangnya ya. Takut terjerat pinjaman ya, karir mentok ya, promosi sulit, work life balance hilang ya. Takut dinilai tidak kompeten dan seterusnya, takut gagal ya, merasa dan seterusnya banyak banget ya takut-takutnya. Ini harus kita pikirkan, bener nggak ini kita ada takut-takut seperti ini ya. Nah, ini keresahan-keresahan kita. Udah banyak sekali keresahan, seharusnya cari solusi secepatnya. Cara cari solusi secepatnya ya, yang pertama itu lingkungan dulu, lingkungan networknya. Kita punya network ya, kita punya network ya, apa namanya, eh, komunitas Yo Subuh. Komunitas Yo Subuh, insya Allah kalau besok jadi sistemnya saya bikin itu hari Senin atau Selasa besok itu teman-teman sudah ngisi data, sudah mulai di bulan Ramadan disuruh ngumpul-ngumpul, di teman-teman disuruh bikin kepengurusan. Jadi tanggal 1 April itu kita udah benar-benar ini ya. Nah, untuk teman-teman yang belum join ya, yang belum join di komunitas Yo Subuh silakan join aja dulu ya. Karena yang pertama tuh ya, yang pertama tadi ya teman-teman, pergaulannya, networknya itu bukan diganti, ya diganti lah ya. Pindah network sama orang-orang yang berpikir positif, orang-orang yang berpikir sama dengan kita. Yang kedua belajar. Yang kedua belajar teman-teman ya. Ya. Jadi kita kedua itu kita belajar. Kenapa kita harus belajar ya? Karena semuanya itu sekarang ini dengan ilmu teman-teman ya. Cari uang dengan ilmu, walaupun kita pakai tenaga ya tetap ada ilmunya. Yang kedua belajar. Yang ketiga bangun aset. Jangan belajar terus nggak bagus juga ya. Belajar terus ada ini ikut 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 terus. Saya Pak Putra udah ikut SEO subuh selama setahun. Sudah praktek belum? Belum. Ada tuh teman-teman ya. Ada. Padahal sayang banget ya. Jadi bangun network. Bangun network apa namanya? Bangun aset ya. Setelah dia bangun aset ya. Nah mulailah ini ya. eh, Bangun aset itu dengan bantu-bantu orang dulu karena kan masih kerja gitu ya. Nah, masih kerja. Terus setelah itu baru mikirkan cuannya. Cuannya harus di start lagi hari ini, bulan ini aku harus dapat sekian. Bulan depan aku harus dapat sekian. Bulan depannya aku harus dapat sekian lagi. Bulan depannya sampai tahun depan aku harus dapat sekian. Nah, tahun berikutnya udah otomatis ya. Nah, di membangun bisnis sebelum PHK ini ada cuan auto, ada auto cuan, strategi auto cuan yang saya bisa share ke teman-teman semua.
ya, auto cuan apabila mesinnya udah jalan pastinya ya teman-teman ya. Ada yang mau tahu nggak auto cuan? Biasanya kalau auto-auto ini pada mau semua ya. Mau gitu ya, pada mau semua kalau auto-auto ini ya. Oke. Oh, nggak ada yang mau dikasih tahu strategi auto cuan ya. Ada yang mau nggak? Mau, oke, mau ya. Auto cuan nanti kita praktekin sederhana kok. Sederhana banget ya, sederhana banget ya. Di Zoom-Zoom sebelumnya, Zoom subuh sebelumnya saya sudah sampaikan juga. Dan ini juga saya sudah praktekin ya, teman-teman ya. Saya sudah praktekin ini juga. Oke. Oke, saya lanjut ya. Ini udah. Nah, keresahan ya, takut PHK ini kalau kita baca-baca berita, ini ada semua teman-teman ya. 70.000 pekerja PHK dalam 4 bulan. Ini 4 bulan pertama 2025. Ini beritanya gitu ya. Ini beritanya gitu. Tuh ya, beritanya PHK. Sedih kita ya. Kadang ya, di sini tidak tidak semuanya mereka baik-baik saja. Ada yang mungkin nabung, ada juga yang mungkin enggak gitu ya. Nah, terus ini 82% pekerja merasa rentan PHK. Ya, ini ada beritanya semua kalau teman-teman searching ya. Di sini juga ya. Nah, perusahaan pun sekarang pusing juga teman-teman ya. Perusahaan pusing juga sekarang sekarang ini ya. Teman-teman pingin menaikkan gaji karyawannya lebih tinggi, ternyata pajak ini pajak itu banyak sekali ya, main banting-bantingan harga di pasaran sana, akhirnya profit perusahaan kecil ya tahu-tahu tutup aja ya teman-teman. Banyak pekerja di bawah UMR 14 juta dibayar di bawah UMR ya, UM ya. Kenapa ya? Karena memang ya perusahaan itu nggak sanggup membayar di atas UMR, apalagi kayak yang nunggu-nunggu apa namanya outlet-outlet apa dan seterusnya. Ya omsetnya aja sebulan itu 2 kali UMR ditambah gaji karyawan kalau UMR lagi gitu kan. Nah jadi yang harus kita lakukan ya membangun bisnis gitu ya. Gelombang PHK 2026 ya diprediksi berlanjut. Ini dari koran apa nih? Nah, ya. Oh, pakai bahasa Inggris ya. Ya, bahasa Inggris dia. Oke, banyak pekerja beralih ke sektor informal. 60% pekerja Indonesia di sektor informal analis dan Ya. Nah, ekonomi expand by model. Nah, ini ya teman-teman ya. Lalu berikutnya kok ke ini. Protes sosial gitu ya. PHK massal nyata terjadi. Daya beli tergerus inflasi, upah di bawah MLM masih tinggi, ketidakpastian kerja meningkat dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu ya eh ya kita persiapkan diri kita. Ya kita persiapkan diri kita bukan untuk hal ini ya. Kita persiapkan diri kita tambah ilmu ya, tambah network, tambah pengalaman ya, bangun aset ya, bangun aset. Lalu setelah itu cuan ya, masif cuan gitu. Dan seperti seperti itu prosesnya ya. Terus teman-teman saya sarankan ya, teman-teman semua ya, kalau mau ini mau membangun bisnis sebelum PHK atau mau mengambil peluang, ngambil peluang disesuaikan dengan resikonya. Kalau risikonya tinggi banget gitu kan teman-teman jangan ambil, apalagi 100% dimasukkan ke situ jangan. Ya, sekurang-kurangnya teman-teman itu ya 10% itu sudah termasuk nekat. 10% ya teman-teman. 10% dari duit yang teman-teman punya itu di diinvestasikan ya. Bukan diinvestasikan, ini duit saya masuk ke kamu, itu bukan seperti itu. Diinvestasikan leher ke atas, diinvestasikan untuk membangun aset ya. Untuk membangun aset diinvestasikan untuk networknya ya. Nah, keresahan sudah, nah ini ada blueprintnya. Nah, teman-teman,
bangun traffic ya, blueprint untuk bisnis sebelum PHK. Bangun traffic kolam data sebelum PHK lewat next kebutuhan pokok dan sepi. Nah, ini ya teman-teman. Kita bahas tentang kebutuhan pokok dulu. Dari pengalaman pengalaman teman-teman yang sudah apa namanya? Yang sudah menjalankan sampai batch 2 ya. Rata-rata mendapatkan traffic itu sering di distributor telur. Ini sebagai sebagai salah satu contoh supplier ayam potong, distributor bawang, distributor beras ya, supplier minyak apa dan seterusnya ya, dan seterusnya. Fokus produk-produk yang dicari tiap hari, kompetitor website masih lemah. Membuat SEO jauh lebih mudah ya tembus page one dibanding niche yang sudah merah. Artinya ini apa teman-teman ya? Kalau distributor teman-teman, distributor ini teman-teman posting ya, teman-teman posting di seluruh Indonesia, teman-teman jadi distributor telur di seluruh Indonesia, dan teman-teman nggak dapat vendor, nggak punya vendornya, kira-kira dapat cuannya dari mana? Ada yang bisa? Ada yang tahu, teman-teman? Kan ada tuh yang dapat lead telur, tapi nggak ngerti tuh dapat cuannya dari mana, ya. Oke, algoritma dari ini dan seterusnya. Oke, kita ini ya, teman-teman dapat cuannya ya dari iklan kita, dari iklan kita sendiri. Ya, kalau misalkan di Indonesia itu ya kecamatan di seluruh Indonesia itu ada 7.000. Kalau 7.000 ya, kalau 7.000 distributor telur di kecamatan ini kita ambil rata-rata, kita dapat 2% satu hari trafficnya. 7.000 dikali 2% berapa? Berarti seratusan, 140-an ya. 140 traffic masuk ke website kita. 140 traffic yang masuk ke website kita yang baca-baca distributor telur, yang nyari telur. Nah, ketika kita membuat konten telur ini, nomor teleponnya kita arahkan ke tempat yang ini, ke tempat yang benar-benar pedagang telurnya, ya. Nah, ini teman-teman, SEO ini yang di dalam YouTube saya sebelumnya, di dalam YouTube saya sebelumnya itu yang saya bilang nabung artikel setiap hari. Ya, nabung artikel setiap hari satu. Pak, kalau satu telur ya, kalau satu telur, kalau satu artikel setiap hari kan cuma dapat 3.000 apa namanya, 3.600 365 dalam satu tahun artikelnya, ya, dalam satu tahun. Bagaimana kita mau mengejar, bagaimana kita mau mengejar ini, mau mengejar apa namanya? 7.000 kecamatan, Pak. Ada tekniknya, teman-teman ya. Ya, posting aja teman-teman distributor telur Bekasi. Lalu konten dalamnya, ya ini satu page ratusan keyword konten dalamnya semua kecamatan. Artinya kalau kita main kabupaten kan jadi 500 postingan. Jadi 500 postingan, teman-teman. Ya, belum lagi keywordnya. Ya, nah gimana caranya? Ya, caranya seperti ini. Saya praktek dulu ya, teman-teman ya. Saya praktek dulu. Atau saya kasih lihat yang sudah ini, yang sudah ada isinya. Saya berita titik lagi. Nah, ini ya, distributor telur Bekasi. Jasa tebang pohon. Saya kemarin ada eh, taruh, bentar ya, bukan, bukan di sini berarti. Di ini kali di artikel sukses pintar. eh, Coba ya, tak buka dah. Jadi teman-teman ya, kita posting jualan telur, misalkan produk yang kita posting telur ketika calon customer itu masuk,
ke dalam apa namanya ke dalam dagang ke dalam konten kita itu dia kan lagi cari telur. Nah, terus ada nomornya gitu, ada nomornya gitu ya. Nomor telepon siapa? Nomor telepon mereka yang jualan telur. Misalkan kita nggak jualan telur, tapi kita posting telur ya. Distributor, distributor telur ayam di Bekasi Utara misalkan. Nah, kita kan tidak jualan telur ya. Kita nggak jualan telur kan di sini banyak pedagang-pedagang yang pingin dapat telur ya. Ambil aja nomornya, sekalian bantuin mereka, bantuin yang paling bawah nih ya. Bantuin yang paling bawah ya. Ambil nomornya gitu kan. Ambil nomornya, terus mana nomor? Ambil nomornya, taruh nomornya di situ. Nah, kita nggak diteleponin kan? Kita nggak diteleponin oleh siapa? Kita nggak diteleponin oleh si yang pencari telur itu. Ya, nomor telepon ini yang diteleponin. Nah, tapi di sini ya teman-teman, di sini ada, nah ada iklan kita, ada iklan kita. Ya, kalau 114 orang yang melihat, ya 114 orang yang melihat di sini ya, peluang bisnis cuma modal 10.000. Nah, di sini bikin iklan teman-teman, bikin iklan ya. Nah, pas diklik masuk ke affiliate kita, masuk ke affiliate kita. Nah, kalau jumlah trafficnya ini banyak ya, jumlah trafficnya ini banyak, teman-teman, maka peluang peluang jadi mesin uang, peluang jadi mesin uang itu besar sekali. Kenapa besar sekali ya peluang buat jadi mesin uang itu? Karena kan ini affiliate, teman-teman. Ini kan affiliate. Kita nggak melakukan proses nego-nego sama mereka. Mereka pas masuk, dia lihat, terus dia order udah langsung. Tahu-tahu kita lihat rekening kita ada isinya. Rekening kita ada isinya. Oke ya. Nah, ini jadi postingan kita itu selalu kita sisipin iklan affiliate-nya kita ya. Nah, agar postingan kita itu adalah postingan yang traffic yang cepat naik, yang trafficnya banyak, ini semua ya kita taruhlah di kita sisipin di produk-produk yang memang ini ya. Sisipin aja sampai selamanya juga nggak apa-apa ini ya, selagi affiliate-nya masih jalan gitu ya, disisipin aja. Nah, ya, seperti itu. Misalkan apa nih yang terus ya, yang terus affiliate-nya jalan ikutin, tahu-tahu nambah nambah kita nggak sadari. Nah, ini sambil kita membangun aset, uang masuk. Kenapa nggak dilayanin aja Pak orang yang beli telur? Kenapa nggak dilayanin aja orang yang tebang pohon? Kenapa kita nggak layanin aja yang fogging yang seperti ini? Fogging tapi gambarnya ini. Kenapa nggak dilayani saja? Kan pertanyaan gitu. Ya karena kan kita masih kerja. Kita nggak punya vendornya. Kita ingin membangun aset dulu. Atau ya, atau karena kita ingin membangun aset dulu ya, seperti di ini saya, seperti di belakang saya nih ya, strategi mendapatkan 1.000 kolam data. Ya kasih aja ya, kasih aja voucher. Nah, kasih aja banner voucher ya. Voucher untuk belajar ini. Ya, masuk ke kolam datanya teman-teman. Silakan klik ini untuk Anda ya agar Anda bisa belajar digital marketing. Masukin yang belajar kita SEO subuh itu selama 1 tahun ya, masuk di situ. Nah, mau dagangan kita telur, mau dagangan kita apapun, ya mau tidak ada, kita nggak mau terima lead karena kita baru, karena kita masih kerja, karena kita belum siap untuk melayani, ya kita pasang ini. Jadi mesin cuan buat kita semua, ya. Oke. Saya beberapa waktu yang lalu saya di YouTube itu saya taruh teman-teman, saya taruh aja tuh ya di YouTube ya. Lalu setelah itu tahu-tahu kok ada yang masuk, ada yang masuk, ada yang masuk, ada yang masuk. Baru proses awal di YouTube udah saya taruh, lantas setelah itu di ini lagi saya taruh di apa namanya di di sebaran ya, di sebaran. Oh nyangkut juga padahal kita nggak ngomongin itu.
Nah, lalu ada juga saya taruh di mana? Ada juga saya taruh di sebar-sebar iklan, ya. Nah, dan jadi kalau sudah kita memainkan hal yang seperti ini, ya, website kita itu hanya di awal banyak produk gitu ya, banyak produk. Setelah itu kita sisipkan kita sisipkan affiliate kita. Ya, kita sisipkan affiliate kita sehingga ketika kita sisipkan affiliate kita itu tentunya ada peluang ya. Kalau di Google itu kita menunggu ya. Bayangkan di Facebook. Kita dapat informasi menarik kita bikin konten, kita bikin artikel, kita bikin berita. Oh, berita atau apapun gitu ya. Gitu, teman-teman ya. Nah, misalkan kita bikin berita, nah ini ya, strategi lunas hutang tanpa bayar. Ini kan nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat kolam data langsung masuk ke link kita. Atau kita bikin berita-berita tentang apa yang lagi rame sekarang, misalkan ini nih berita bantuan yang kini berdatangan tukang es gitu kan. Nah, ketika mereka baca ini, wah bantuan, kan kita sebar ini di marketplace di Facebook kita sebar di mana-mana kita sebar gitu kan lalu banyak tuh yang mau baca berita yang kini berdatangan untuk tukang esai pas mereka baca-baca belajar jadi clipper profesional harga 25.000 masuk sini atau juga teman-teman bikin bagi-bagi voucher kayak tadi pagi itu kita udah bikin voucher yang kita bagi-bagikan ke para pedagang. Kita bagi-bagikan kepada para pedagang untuk bundlingnya. Nanti ketika mereka mainkan voucher itu, ya kita dapat kolam data yang bisa kita olah. Kolam data, teman-teman, kolam data itu kami ya kalau ngiklan pakai Facebook Ad untuk memasukkan satu orang ke grup WA itu Rp5.000. 5.000, 10.000 ya, 10.000 untuk memasukkan satu orang ke grup WA. Kebayang ya, teman-teman ya. Ada sih yang 1.000, yang 700 ada, tapi rata-rata di angka 5.000. Kebayangkan kalau kita punya data 10.000, berapa duit yang kami keluarkan, teman-teman. Nah, ini dengan kolam data strategi yang barusan kami sampaikan, teman-teman hanya menyebar-nyebar informasi-informasi gratis-gratis atau peluang-peluang di sini ya di website SEO-nya ya. Jadi apa yang kita dapat kalau website SEO kita atau membangun bisnis sebelum PHK, tahapan pembangunannya itu yang pertama ya. Di sini ada tadi mana slide-nya ya. Ya, distributor beras. Yang pertama kita posting dulu produk-produk yang cepat mendapatkan lead. Oke. Yang kedua baru produk-produk jasa yang umurnya evergreen ya bisa sampai puluhan tahun ke depan. Itu ya. Nah, lalu catatan target iklan kita bukan viral, target kita traffic stabil dari keyword kebutuhan produk sehari-hari. Makanya main di situ tapi cuannya itu ditaruh di ini ya. Kalau teman saya lain lagi teman-teman ya tahun 2014 dulu ya. Teman saya tahun 2014 dulu dia bikin dua. Yang satu dagangannya, yang satu AdSense ya. AdSense itu sebenarnya kita dapat duitnya kecil banget loh teman-teman, kecil banget ya. Nah kalau website kita sudah rame trafficnya ya kenapa dipasang AdSense, pasang dagangan kita ini aja, gede duitnya. Ya kayak saya di YouTube lah ya, kayak saya di YouTube kalau ngandelin dapatnya cuman dari yang nonton YouTube aja dapatnya sekian, pas saya kasih ke memberan itu lumayan dapatnya. Mending dagangan kita masukin di sini gitu ya. Terus di YouTube ya, kita jualan di YouTube. Ya kita jualan di YouTube kan yang dapatnya bukan cuman AdSense aja dagangan kita laku, AdSense-nya juga kita laku ya gitu ya. Jadi dapatnya dua. Nah, sama dengan ini ya, sama juga dengan SEO. Jadi kita nggak panik ya. Kita jalankan mesin ini selama 1 tahun. Kita rencanakan dalam tahun ini gue nggak mau terima traffic deh.
Gue maunya optimasi aja, terus tak taruh affiliate-affiliate, link-link affiliate di dalamnya. Jelas tujuannya. Lantas, sekali seminggu saya akan bikin artikel, saya sebar di semua sosmed. Saya sebar di status saya, status itu ya. Kita bikin cerita-cerita apa gitu kan. Lantas setelah itu mereka baca, terus mereka ngeklik masuk ke website. Kita dapatnya dua. Yang pertama dia baca status kita, yang kedua dia klik terus dia masuk ke website kita, SEO kita makin mantep gitu kan, SEO kita makin mantep. Terus yang ketiga ada potensi dia melihat iklan kita di situ, ngelihat affiliate kita di situ. Itu yang pertama ya. Lalu berikutnya sebar-sebar di sosmed tiga kali seminggu misalkan ya, berita yang lagi seru-serunya sekarang, jangan ya teman-teman, bisa jadi ya peluang bisnis ya kalau kita teman-teman sosmed kita nggak berbicara tentang bisnis, nggak suka bicara tentang ini, mereka suka ini ya apa namanya bahas-bahas yang lain lah. Nah, kita sebar berita informasi-informasi apalah umum, nanti ketika dia masuk dia ngebaca, kita kasih peluang itu ya. Bagaimana caranya pedagang telur? Nah, contoh kayak gini ya. Pas masuk sini, strategi agar dagangan telur Anda, agar dagangan Anda saat ini, baik itu dagang telur atau apa, itu bisa laris manis ya. Nah, pakai voucher ini, silakan bergabung hanya sekian. Nah, ya berhubungan sama konten yang ada, disesuaikan aja. Oke, blueprintnya ya. Nah, dua, mesin page one, struktur konten nasional. Mainkan nasional bukan berarti satu halaman kita pecah jadi ribuan halaman dengan pola produk plus kota. Ayam potong Bekasi, distributor telur Bandung, ya ini peluangnya ada ya. Kalaupun banyak, kalau misalkan ke telepon kita sendiri, paling kita bilang, aduh nggak ada vendor, nggak closing closing, lead banyak nggak closing closing. Udah tahu nggak closing closing, udah tahu nggak ada vendor gitu ya. Traffic itu kita inikan saja, kita taruh sesuatu yang nanti bisa membuat mereka berinteraksi, ya. Nah, ini tekniknya. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Bukan AdSense, ini mesin cuan dari produk 10 sampai 50 ribuan. Dan yang jualnya itu jangan yang mahal-mahal di sini, ya. 10.000, ya 25.000, bahkan ada yang gratis gitu kan, biar mereka masuk. Kalau zaman dulu kan ada newsletter buat ngumpulin data ya, buat ngumpulin data seperti itu ya. Nah, eh apalagi ini ya, monetisasi banner yang tadi sudah saya ini ya. Monetisasi banner produk murah kolom data. Kita monetisasi di dalam artikel, bukan dengan iklan random. Banner dibuat kontekstual, pintu masuk peluang cuan. Tujuan keputusan cepat, ya. Tujuan dua kolom data, tujuan tiga upsell jangka panjang. Nah, kira-kira seperti itu dari saya ya. Ini website yang teman-teman yang membangun bisnis sebelum PHK ini, yang teman-teman dapetin itu nanti sebuah website yang isinya banyak produk. Teman-teman dikasih PR untuk memposting banyak produk, tapi juga memposting produk-produk affiliate teman-teman yang ada di situ. Karena kan dapat produk affiliate-nya kan ada yang setahun gitu ya. Taruh di situ ya. Kayak SEO subuh bisa taruh di situ untuk ngumpulin kolam data gitu ya. Seperti itu kira-kira dari saya ya. Jadi mulailah bangun bisnis, nggak usah pakai mikir ya, apalagi harganya cuma 500.000 ya. Cuma 500.000, nggak usah pakai mikir, ikutin aja arahannya ya. Yang penting dapat ilmu dulu, yang penting membangun aset dulu ya, yang penting dapat network, setelah itu cuan akan nyusul. Mungkin demikian dari saya, Pak Kur ya. Demikian dari saya. Jadi pola membangun bisnis sebelum PHK ya. Jika kita tidak ada waktu untuk mengurusinya, jika kita tidak ada waktu untuk mengurusinya, mengurusi maksudnya lead-lead yang masuk. Ada orang yang nelpon, wah saya lagi kerja gitu kan, kan tidak tidak asik banget ya, tidak asik banget seperti itu. Jadi ya kita kasih banner-banner affiliate kita di situ. Mungkin demikian dari
Saya Pak Kur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Kur akan jelasi kepada kita Bisa untuk. tentang apa itu membangun bisnis sebelum PHK ya. Harapan saya teman-teman yang belum bergabung untuk membangun bisnis sebelum PHK segera bergabung karena apa? Karena ini ya ke depan nggak baik-baik saja kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak punya aset digital, kita tidak punya network yang satu frekuensi dengan kita. Monggo Pak Gur. Oke, langsung aja ya teman-teman Ya. ya. Saya Ya. melanjutkan penjelasan Pak Putra ya terkait dengan program membangun bisnis sebelum PHK. Ya, saya izin share terkait dengan programnya. Jadi sekali lagi, ini kita buat program ya. Kalau sebelum-sebelumnya tahun-tahun ke belakang itu ya udah teman rekan-rekan belajar gitu ya. Dibuatkan website, mereka isi produk, isi jasa gitu ya, kerjain sendiri ya, jalan sendiri gitu ya. Dan alhamdulillah itu pun udah banyak banget yang berhasil gitu ya. Nah, di sini per Desember ya, per Desember kita em, apa kita buat menjadi sebuah program ya biar terstruktur biar teman-teman punya arahan gitu ya ada job desk-nya juga jadi teman-teman nggak bingung makanya kita buat menjadi program ya program membangun bisnis sebelum di PHK dan ini sudah kita informasikan detail juga di podcast kasih solusi ya bersama Mas Dery terus juga di podcast Pecah Telur ya. Nah, alhamdulillah responnya luar biasa gitu ya. Dan batch pertama sudah kita mulai di Desember, pertengahan Desember, batch kedua Januari kemarin. Nah, ini sekarang kita buka batch ketiga ya untuk bulan Maret ya, setelah Lebaran Insya Allah. Ya, setelah Lebaran ya. Tadinya sudah kita mau tutup ya, karena kita ada program-program yang lain, tapi ternyata banyak banget rekan-rekan yang request untuk diadakan kembali. Makanya kita buka ya program batch 3 ini. Jadi sebenarnya apa sih ini program membangun bisnis sebelum di PHK? Jadi teman-teman ini program edukasi ya intensif ya kelas intensif khusus untuk karyawan profesional siapapun sebenarnya ya yang ingin nyiapin aset. Ya tadi udah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Putra aset digital ya yang dibangun dari sekarang, yang berproses gitu ya, bertumbuh ya, membesar yang pada akhirnya nanti bisa menjadi sumber penghasilan kita yang lainnya selain dari apa namanya penghasilan dari kantor. Ya jangan sampai kita cuma ada satu income stream. Ya ada cuma satu sumber penghasilan ya. Sumber penghasilan satu dari kantor ya alhamdulillah itu kita syukuri ya kita jalankan amanah kita di kantor dengan sebaik-baiknya gitu ya dengan profesional ya tapi tetap kita harus menyiapkan ya kantong lain lah ya pada intinya ya supaya apa supaya ada hal-hal buruk yang terjadi kita sudah sudah siap ya resiko PHK ketidakpastian itu kita sudah siap karena kita sudah mulainya dari sekarang gitu jadi jangan sampai terlambat jangan sampai ketika sudah PHK baru kita mikir gitu ya kita baru gedebak-gedebuk gitu ya baru baru mempersiapkan nah itu keadaan udah kalut ya pikiran udah macam-macam gitu ya jadi mumpung sekarang ya masih punya penghasilan dari kantor ya jadi sisihkan sedikit ya 10% ya buat investasi 10-20% buat investasi investasi maksudnya bukan teman-teman beli kripto beli trading saham enggak investasi apa investasi ya untuk apa untuk knowledge untuk ilmu ya untuk aset gitu ya seperti itu dan ini ya, tadi sudah juga dijelaskan ya terkait dengan ini ya ketidakpastian ya ketidakpastian ekonomi ya ketidakpastian keadaan gitu ya yang memungkinkan ya naudzubillah min dzalik ya tempat kita bekerja kantor kita ya itu kolaps gitu ya tutup gitu ya dan ini realita yang ada ya yang teman-teman yang lagi aman-aman ya nyaman-nyaman ya tahu-tahu PHK tahu-tahu kebijakan ya kebijakannya berubah jadi perusahaannya harus balik kampung gitu ya banyak banget yang seperti itu ya jadi bukan menakut-nakuti ya bukan menakut-nakuti tapi ini memberikan pesan buat semuanya yuk kita persiapkan dari sekarang ya jangan sampai baru mempersiapkan ketika hal buruk itu terjadi ya sebelum kejadian yuk persiapkan dari sekarang in case nanti ternyata nggak kejadian nggak PHK kantor baik-baik saja, karir meningkat tajam gitu ya, melesat dan lancar ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Di satu sisi karir kita stabil, gaji kita naik terus tiap tahun. Di satu sisi
bisnis kita sudah berkembang dan sudah menghasilkan ya. Kan jadinya penghasilannya double tuh ya, alhamdulillah gitu ya. Nah, sebenarnya apa ini? Programnya ini program edukasi ya intensif dari kami Titik Terang Kreatif yang dirancang untuk membantu peserta membangun bisnis ya digital berbasis website. Tadi udah dijelaskan websitenya menggunakan WSP, website SEO praktis. Nanti apa namanya? Apa yang nanti dijual di dalamnya bisa produk-produk vendor ya, produk-produk apa para pengusaha pebisnis di sekitar kita, terus juga bisa kita sisipkan dengan tadi apa namanya produk-produk digital yang sudah kita siapkan buat teman-teman gitu ya. Banyak banget apa namanya yang bisa kita lakukan dengan sebuah website. Ya. Program ini realistis ya, realistis untuk karyawan profesional karena tidak akan mengganggu insya Allah ya, tidak akan mengganggu waktu bekerja teman-teman. Modalnya kecil, resiko terukur, terus dijalankan ya bisa dijalankan 30 menit per hari ya, fokus pada aset digital jangka panjang gitu ya. Apa yang dibangun nanti? Nah, ini yang dibangun website, teman-teman. Website multi produk. Ya, website multi produk yang berisi dan produk dan jasa evergreen. Ya, pasar kita adalah pasar pencarian Google. Ya, pasar-pasar orang yang butuh produk, butuh jasa, butuh layanan yang mereka mencarinya di Google dan ini ya pasarnya besar banget. Ya, pasarnya besar banget. Di website dioptimasi dengan SEO, mendatangkan pengunjung atau lead. Ya, kalau teman-teman misalkan tadi sudah dijelaskan juga masih belum bisa nerima leads gitu ya, udah nomornya ganti aja langsung ke vendor-vendor atau ke supplier-supplier di sekitar kita. Ya, kita fokus apa trafficnya. Ya, fokus traffic ya pengunjungnya kita arahkan kepada produk-produk jualan kita yang lain. Ya, bisa ke apa namanya ke produk affiliate ya teman-teman gitu ya. Jadi apa namanya kita nggak perlu di awal nggak perlu apa nggak perlu nerima leads gitu ya itu bisa dilakukan ya tapi kalau di apa teman-teman batch satu batch 2 itu udah sudah menerima lead sendiri ya sudah menerima lead sendiri udah banyak traffic yang tinggi banyak terima lead dan bahkan sudah banyak yang closing closing dari produk yang di apa yang dioptimasi gitu ya. Nah, apa yang didapatkan teman-teman? Pertama, website bisnis pribadi. Ini tadi ditanya medianya apa? Medianya WSP, website SEO praktis. Ya, website SEO praktis contohnya seperti ini. Ya, ini ya. Hmm. Nah, ini website seperti ini ya, website kalau kasat mata ya udah nih hanya sekedar website cuma kotak-kotak doang gitu ya. Tapi ternyata di sini ya banyak berisi jualan ya, produk-produk di sini ya, banyak banget tuh ada akikah, batu nisan, buku, haji, umroh, mobil, pendidikan ini banyak banget ya di sini. Nah, ini apa? Apakah yang punya lancar usaha ini punya bisnis ini semua? Enggak, ya enggak punya sama sekali. Jadi fokusnya dia adalah mengoptimasi produk atau jualan atau jasa orang lain, ya. Nanti dapat duitnya dari mana? Dapat duitnya ya dari bagi hasil vendor, ya, bagi hasil vendor itu. Ya, ini contohnya yang sudah berjalan, alhamdulillah. Ya, kita lanjut. Terus juga lisensi ya teman-teman nanti apa dapetin kelas-kelas apa namanya lisensi kelas ya yang teman-teman bisa jualin berulang-ulang berkali-kali yang 100% keuntungannya masuk ke teman-teman gitu ya. Kelas intensif 8 kali pertemuan ya live Zoom. Ya, ini secara formal, tapi secara non formal nanti kita akan adakan praklas. Nah, karena ini ya batch ketiga ini kita akan mulai di setelah Lebaran ya, minggu keempat Maret gitu ya. Tapi ya teman-teman sudah bisa mulai praklasnya minggu depan, Insya Allah ya. Pekan depan ada setiap pekan ya sampai sampai Lebaran ya, sampai puasa Hamin sekian itu kita ada praklas setiap minggu satu kali ya supaya teman-teman nggak lama menunggu ya. Dan di program-program sebelumnya itu di Praklas pun ya peserta itu sudah banyak yang dapat leads teman-teman. Leads itu yang sudah dapat apa namanya yang sudah berminat, order bahkan sudah ada yang closing. Gitu. Ini tadi ada Praklas, ada pendampingan ya support 1 tahun dan akses komunitas ya. Terus apa lagi? Ya potensinya besar lah. Insya Allah ya 5 sampai 10 juta per bulan. Kalau infrastrukturnya udah terbangun baik, artinya apa? Teman-teman ngerjain ya websitenya terisi gitu ya teroptimasi ya menjalankan job desk konsisten ya insya Allah ini bisa tercapai gitu ya. Lalu berapa harganya? Harganya cuma 500.000 ya. Ini murah banget. 500.000 teman-teman udah dapat ini semua ya.
gitu. Ini apa namanya program bangun bisnis sebelum di PHK. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti yang belum daftar, monggo silakan daftar ya. Walaupun pertemuan perdananya habis Lebaran, tapi praklasnya minggu depan kita sudah mulai. Jadi yang belum daftar dan teman-teman yang masih belum ikutan batch satu, batch kedua karena mungkin nggak pas waktunya, nah bisa ikutan yang batch 3 ini ya. Nanti langsung daftar aja. Linknya saya kopikan nanti di kolom chat. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Ini ada beberapa nih yang ada pertanyaan di bawah. Bentar, kita lihat. Diarahkan, oh ya udah. Oke, oke ya teman-teman ya. Siapa yang mau join? Yang ingin bergabung batch ketiga ya, batch ketiga monggo silakan ketikkan mau di kolom chat ya. Batch pertama itu 385 peserta. Ya, batch kedua 420. Ya, nah ini kita buka batch ketiga buat teman-teman untuk bisa berkembang lagi ya. Bisa berkembang, bisa memanfaatkan proses pembelajaran untuk membangun asetnya ya. Teman-teman siapa? 48 yang masih bertahan, yang ingin bergabung boleh ketikkan mau di kolom chat ya, sambil saya siapkan linknya ya. Mau Silakan. siapa tadi? Tadi yang mau banyak tuh ya. Yang mau ini benar-benar jadi mesin mesin uang, mesin skill Pak Kul. Betul ya? Ya karena di situ kan kita konekin ke affiliate-nya, kita konekin Ya, affiliate-nya tidak berdiri sendiri. Karena kan ada teman-teman yang memang tidak mempunyai kemampuan untuk sebar-sebar, nggak mempunyai waktu untuk sebar-sebar gitu ya. betul betul. Oke. Masih bingung ikut PHK atau Raja Google? Bukan atau, dan ya. Karena ini semuanya kalau memang mau total di ini ya, di apa namanya benar-benar di harus kita ini ya teman-teman ya. Oke, Oke. monggo teman-teman yang ada pertanyaan ya silakan. Saya yang mau langsung daftar boleh ya. Linknya sudah saya kopikan di kolom chat. Nanti ke Monggo. yang di base 3 ini kita lebih banyak fokusnya SEO di saya itu ini Pak Kur. Lebih ke arah menjalankan strategi affiliate. Iya. SEO-nya Ya, buat traffic ya Pak Put ya. ya SEO-nya buat traffic karena yang kalau affiliate itu kalau ditinggal kan kita tinggal Bisa. mempunyai Iya potensi betul. ini ya potensi mendapatkan data sama penjualan lah ya. Berarti fokusnya di SEO, datengin traffic gitu ya Ya. ke website ya. Nah, nanti konten-konten traffic tadi kan sudah saya kasih contoh tuh konten-konten traffic itu apa namanya yang telur telur ayam tadi Iya, apa dan sudah ada banyak konten-konten traffic terus juga betul betul di betul. meta title-nya juga ada ada beberapa ya tambahan-tambahan. Oke, beda PHK dengan Raja Google. Nah, kalau PHK kita menggunakan WSP, website as a practice, strateginya SEO, sama-sama SEO ya. Kalau di Raja Google itu kita pakai dongkrak usaha. Ya, mana yang lebih baik sama-sama baik. Kalau dongkrak usaha itu ibaratnya kita numpang ya di sebuah mall yang sudah rame gitu ya. Kita numpang di ruangan merchant ya, ruangan merchant gitu ya. Jadi kita kayak sewa di ruangan merchant kayak di mana mall kan itu ada Gramedia, ada KFC dan yang lain ya. Kita seperti jadi merchantnya itu ya. Kita menumpang di mana di mall yang sudah rame lah gitu. Nah, kalau yang ini kalau yang Raja Google, kalau yang PHK kita pakai WSP. Ya, pakai WSP kita membangun ruko milik kita sendiri. Ya, ruko milik kita sendiri ya yang pastinya di awal sepi, kosong. Nah, itu nanti gimana caranya kita meramaikan ruko itu dan itu rukonya milik kita. Nah, bedanya di situ. Mana yang lebih bagus? Sama-sama bagus ya. Kalau kita punya jualan, jualan di mall bagus, ya di ruko sendiri yang rame bagus gitu. Gitu ya. Coba kita lihat ya. Oke, siapa lagi teman-teman? Ini teman-teman baru atau lama ini ya? Kalau kalau yang lama-lama mungkin sudah pada ikut Pak Kur ya. Ya, nah ini Mister Koko ya 2025 join kelas bayar 500.000, 2026 Raja Google 15.000, jadi totalnya bayar 1 juta ya. Minggu ini dapat komisi 2 kali, 250.000 plus 15.000 ya.
cuma butuh 3 bulan hampir balik modal di platform. Alhamdulillah ya. Misal Koko ini ada banyak banget closing ya. Ya, keren-keren. Selamat Pak Mister Koko ya. Terus dioptimasi website dan DU-nya ya. Semoga closing-closing terus ya. Jangan lupa dimainin affiliate-nya ya Pak ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Putra tuh. Jadi double tuh ya. Dapatnya double ya. Ya, oke. Ya, teman-teman silakan yang belum bergabung, monggo bergabung di program batch ketiga ya. Siap, siap. Oh ya. Oke. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Misalnya sudah join Raja Google, sudah jujur terus mau ambil paket terakhir yang 5 juta ya. 5 juta itu yang ini ya, yang apa namanya? Yang Bangun level 3 aplikasi ya, yang level SaaS 3. ya. Ya. Yang SaaS ya. Kalau sudah PHK ya berarti tinggal selisihnya aja dikurangi 500.000 aja. Hmm. Pak ini ya, Pak Samad. Tuh. Nanti langsung hubungi CS saja Pak Samad ya. Monggo. Oke ya teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi silakan. Ini linknya ya buat teman-teman yang belum bergabung, monggo silakan bergabung di batch ketiga ya. Batch ketiga ya. Insya Allah kita akan mulai praklas di pekan depan. Jadi teman-teman segera ini ya. Ini termasuk kelas yang dulu. Ini maksudnya yang level 1 ya. Nah, untuk yang batch ketiga kita fokus nanti di apa namanya di SEO-nya ya di WSP-nya. Tapi tetap nanti kita mainkan yang affiliate-nya ya, produk digitalnya gitu. Plus juga pasti nanti kita akan infokan kalau ada PLR buat teman-teman gitu. Sama ini Pak Kur, kita punya program jualan voucher. Jualan Ya, voucher ini besok ya, besok itu kita lagi menyebarkan voucher. Jadi voucher program voucher fisik Pak Kur. Saya kasih lihat sebentar ya. boleh boleh Pak. Tapi tapi akun yang satunya lah. Kalau yang satunya vouchernya kan sudah disebar nanti takut di SS malah malah kepake ya. Oh iya Saya betul. pakai akun yang satu aja, yang yang masjid nih, yang masjid ya. Masjid masjid dot belajar. Nah, ini kita ada voucher Pak Kur ya. Voucher ini sebagai bundling untuk ini sebagai bundling untuk apa namanya para pedagang ya, para pedagang sebagai bundling ya. Ini ada kelola WA-nya, ini ada kelola WA, pemilik WA-nya siapa, Masjid Darussalam ya ini ya. Ini yang khusus masjid ini ya, khusus masjid. Nah, lantas ini udah untuk nambah pemiliknya ini ya. Lalu setelah itu bikin voucher, kelola voucher. Nah, ini vouchernya belum kita bikin. Misalkan kita mau bikin voucher nih, Pak Kur ya. Kita Ya, bikin voucher, kita pilih ini Masjid Darussalam. Lantas kita mau bikin 10 dulu deh. 10 voucher ya. Lantas kita generate. Nah, vouchernya nih sudah jadi kan vouchernya. Nah, vouchernya sudah jadi, terus kita cetak. Kita cetak nih, cetak voucher. Nah ya, kita cetak, kita misalkan mau cetak yang Masjid Darussalam gitu kan, kita filter. Nah, ambil ini ya, cetak voucher. Nah, nanti muncul vouchernya seperti ini ya. Nah, voucher seperti ini. Nah, dari voucher yang kayak gini nanti mereka bisa scan, bisa QR code, bisa juga dia masukin nomor voucher ini. Kalau sudah dipakai sekali, dia sudah tidak tidak bisa dipakai lagi. Nah, udah nggak bisa dipakai lagi. Ini misalkan kita pakai sekali, gunakan voucher. Nah, masukkan di sini dia kasih nama lengkap, dia ini nanti akan masuk ke grup WA.
akan masuk ke grup WA. Dan ini ya, dan ini ya, teman-teman semua, teman-teman semua. Ini kita punya rencana itu, kita akan bagikan ke masjid-masjid. Kita bagikan ke masjid-masjid secara gratis ya, kita bagikan ke masjid-masjid secara gratis. Nanti dari masjid tersebut kan mungkin menjual voucher ini. Kalau yang infak dapat voucher, voucher yang infak dapat voucher. Kalau yang jualan pedagang-pedagang ya, dia jualan takjil dapat voucher, dia jualan apapun dapat voucher di situ. Nah, nanti voucher yang ada, voucher ini kan akan masuk ke kolam data Pak Kur ya. Ya. Akan masuk menjadi kolam data dari masjid dari apa tuh masuk masuk ke kolam data kita. Nah, keuntungan kita ya itu adalah kolam data. Keuntungan yang memiliki ini ya, yang memiliki tool ini ya, itu keuntungannya adalah kolam data. Jadi kita bikin 10.000 voucher nih besok insya Allah Senin nanti dibagikan ya, dibagikan ke modal berapa ya 10.000 voucher itu ya. Kita nyetak, bener-bener nyetak Pak Kur. Ya, bener-bener nyetak, kita bagikan ke masjid-masjid, kita lihat, oh dari misalkan dari 10.000 yang nyangkut 2.000 data kan lumayan itu teman ya. Teman-teman ya, nyangkut 2.000 data yang bisa kita olah buat mereka belajar. Nah, voucher ini juga kita bagikan 100-100 bagi mereka yang coba ngejual habis, terus ada ngefek ke jualannya mereka. Nanti mereka voucher yang berikutnya itu mereka beli ke kita. Ya, misalkan beli ke kita satu voucher 200 rupiah. Dia beli ke kita vouchernya 200 rupiah, tapi dia sekali beli, saya beli 100 ya gitu loh. 200 rupiah kali 100 kan 20.000 gitu kan. Nah, itu ngeprintnya pakai kertas putih aja atau cuman PDF kita kasih nanti mereka yang ngeprint. Kita download PDF kita kasih mereka yang ngeprint. Nah, ini besok hari Minggu. Besok hari Minggu itu testingnya kita tuh. Ya. Hmm. Kita tes, oh ternyata ada yang masuk data, nanti kita sebar-sebar ke masjid, ada masuk data di situ. Karena tadi ya teman-teman ya, kami beriklan di Facebook mendapatkan satu data itu 5.000 rupiah loh. Untuk membangun kolam data ini yang di belakang ini nih, ya kalau 10.000 kali 5.000 berapa? Ya, sudah 50 juta Pak Kur ya. Nah Ya, itu Pak. ya, sudah 50 juta. 50 juta kita ngeluarin duit itu baru baru dapat 10.000 kolam data. Nah kalau ini ya ya kita ngeluarin duit 2 juta bisa dapat 10.000 kan keren. Ya, kalau kita udah dapat 10.000 kolam data ini, kalau cuannya bisa berapa itu Pak Kur? Kalau hitung-hitungan pahit. Kalau Teman- berapa? 10.000 ya? Ya, 10.000 gede lah harusnya ya. kasih kasih solusi aja kita nggak nyampe 10.000 ya dapat ya. Kita kasih solusi itu 4, 4 grup ya. 4.000, 5.000 lah. 5.000 kita lima dapat. ribu ya. Iya. 5.000. Teman-teman padahal nah kalau ini bisa kita kejar lah makanya testingan ini ya teman-teman nanti ini sekedar informasi saja bahwa ada yang namanya voucher ini ada namanya voucher kayak gini nanti kita ada juga rencananya Lebaran orang bagi-bagi duit itu bagi-bagi duit sama voucher belajar Pak Pur. Keren Gimana? ya. Ya Keren ke bagi-bagi angpaunya itu sama ya. voucher jadi ampaunya kita kasih berwarna kita jual voucher Iya, iya, iya. kira-kira begitu ya. Kira-kira gitu dari saya ya. Terima kasih Oke, teman-teman ya. siap. Oke ya, teman-teman. Beli voucher. Nanti ya, apa namanya untuk yang voucher kita akan launching ya. Kita Kita akan mat- lakukan kita baru tes-tes ini ya ya, kita teman-teman. mau Besok kan ada bazar, kita coba ya. bagi-bagikan ya. Kita Hmm, lihat ada yang masuk ke kolam nggak. Terus kita Senin mau bagi-bagikan ke masjid juga. ya. Kalau kita lihat banyak plus gitu ya Mas Kur ya. Baru. Mantap. Sekarang ini pemanasan dulu. Oke, siap, siap. Oke. Oke. Oke ya teman-teman, Bapak Ibu kalian semua ya yang apa berminat untuk ikutan mau ngisi belum PHK boleh langsung daftar linknya nanti ini saya kopikan lagi nanti saya akan infokan juga di grup ya 923 Pak Put sebelum diakhiri ada yang mau Oh iya, disampaikan monggo. eh saya ya banyak sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang kalau ketemu bilang nyesel gue, kok nggak gue ikutin apa yang lo sarankan dulu.
Ada juga yang ketika dia melihat yang ngikutin yang kita sarankan, dia kenal, dia kenal siapa dia dulu, ya dia kenal siapa dia dulu, akhirnya kok nggak ngikutin ya, itu banyak banget teman-temannya, banyak banget ya, menyesal, menyesal kemudian jatuhnya, menyesal kemudian. Nah ya teman-teman, nah lebih saran saya, ini kan program itu jelas pertama, programnya jelas, lalu yang kedua, masalah pun ke depannya itu sangat jelas. Kalau teman-teman nggak melihat masalah di depan sangat jelas sekali, nah ini bahaya, ya. Bahaya. Konglomerat aja melihat masalah itu berat banget ke depannya, apalagi kita yang bukan konglomerat, ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri ya, sekurang-kurangnya ya, kita punya ilmunya lah. Kita punya ilmunya yang sewaktu-waktu eh, kita bisa gunakan ketika peluang ada, kita bisa gunakan ilmu kita. Terus juga membangun aset. Bangun aset ya. Sekarang ini kita kalau nggak punya aset itu sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya karena semuanya serba dadakan. Semuanya serba dadakan ya. Nah, kita harus punya aset. Nah, karena itu aset yang paling murah, aset yang paling murah, yang paling ini ya, selain ilmu ya itu adalah aset digital, aset sistem, aset sistem ya, aset sistem, aset digital, aset kolam data itu yang paling murah, teman-teman ya. Kenapa bisa paling murah ya? Karena teman-teman kenal sama titik terang. Ya kalau nggak kenal sama titik terang ini jadi mahal. Ya karena itu nggak usah pakai mikir ya kalau memang teman-teman punya cuan, punya uang untuk belajar ya punya uang untuk belajar ikut membangun bisnis sebelum PHK. Ikut membangun bisnis sebelum PHK gitu ya. Harganya cuma 500.000 ya harganya 500.000 teman-teman belajar batch 1 boleh ikut batch 2 boleh ikut batch 3 dan seterusnya dan seterusnya. Itu enak banget. Artinya apa? 500.000 kalau dikalikan dengan waktu belajarnya itu sangat murah banget. Ya, sangat murah banget. Kita tidak ngajarin teman-teman bagaimana cara beriklan. Kita mengajarkan teman-teman bagaimana bagaimana caranya kita bermain organik, tapi nextnya ke depannya rasanya rasa seperti beriklan. Ya, kalau teman-teman melakukan hal yang memang sesuai dengan arahan kami. Kira-kira demikian ya. Jangan menyesal kemudian, mendingan nyesel dulu sekarang ya. Nyesel gue nggak ikut ya, ya next gitu ya. Nah, nyesel sekarang mendingan ya daripada nyesal kemudian. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Putra Chandrabuana ya atas pemaparan yang luar biasa ya. Jadi bukan menakut-nakuti sekali lagi karena memang kondisi realnya seperti ini dan ke depan kita nggak tahu akan seperti apa gitu ya. Jadi kita siapkan dari sekarang ya teman-teman yang masih aktif, yang masih kerja, yuk persiapkan dari sekarang gitu ya. Demikian ya Bapak Ibu rekan-rekan semua, monggo silahkan mendaftarkan diri ya untuk ikutan batch ketiga. Ya program membangun bisnis sebelum di PHK, program berproses membangun website multi produk ya yang apa namanya aset yang menghasilkan ya goals kita di setahun 2 tahun 3 tahun ya website tersebut menjadi sebuah bisnis yang konsisten ya memberikan penghasilan buat teman-teman semua ya asal dikerjakan asal di job desk-nya dilakukan ya mengikuti arahan dari mentor. Gitu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasi aktifnya ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, ada hal yang tidak berkenan. Kami pamit undur diri ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.